adalah waktu Yesus masih di dunia kejadiannya. Tetapi saudara-saudaraku, mulai waktu dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Ya, Yesus memberkati murid-muridnya dan Yesus terangkat ke sorga. Jadi saudara-saudara, Yesus murid-murid itu ada banyak ya, kita sudah baca tadi, ada yang ragu, ada yang bingung, ada yang bagaimana. Tetapi ada tadi ayat yang kita baca, Yesus membuka pikiran mereka ya. Jadi setelah Yesus bercakap-cakap, setelah Yesus menceritakan, ada tertulis begini, adanya ditulis dalam kitab Taurat bahwa 3 hari dia akan bangkit. Ya, jadi banyak yang dia ceritakan dan terakhir sekali dia memberkati murid-murid itu dan mulai dari situ dia bangkit. Ya, dia naik ke sorga. Kalau kita baca tadi dalam ayat yang ada tadi ayatnya itu yang berkata bahwa murid-murid itu waktu Yesus naik ke sorga, dia sujud menyembah semua dan mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Ya, dengan bersukacita. Yesus berkata, waktu mereka bercakap-cakap itu di Yerusalem dan dia bawa muridnya itu ke dekat Betania. Jadi agak pisah sedikit, agak jalan dia sedikit ya. Jadi saudara-saudaraku, sesudah Yesus terangkat, mereka itu kembali semua ke Yerusalem. Dan Yesus sudah pesankan, kalian harus bertekun, harus kalian tunggu ya. Jadi itu makanya seringkali kita buat doa 10 malam ya. Di saat bukan di waktu doa 10 malam itu saja perlu saudara-saudaraku, tapi tiap-tiap hari kita diajari untuk bertekun ya, setia. Ikuti ibadah-ibadah saudara-saudaraku. Jangan kita pikir di kebaktian bagai ngeluh padah. Jangan saudara-saudaraku. Kebaktian apapun kita harus hargai, kita harus hormati. Itu adalah kehadiran Tuhan. Saya harus lakukan. Kan Yesus tadi berpesan kepada murid-muridnya, kalian tunggu ya. Kita perlu setia. Saudara, kalau kita baca ya di dalam Roma 5 ayat 3 ya, Roma 5 kita baca saja dari ayat 1. Ayo kita baca dari ayat 1. Roma 5 ayat 1 sampai 5 ya. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara,
Kenapa kita bisa bertekun? Kenapa kita tahan uji? Karena hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus itu yang membuat kita tahan uji. Roh Kudus itu yang membuat kita bisa bersukacita di saat sengsara. Firman Tuhan tadi kita sudah baca, kita bermegah bukan karena kita sudah menjadi anak Allah saja, tetapi kita bermegah di dalam kesengsaraan. Saudara, nggak mudah hidup begitu, ya, nggak mudah. Hidup dikatakan tadi, hidup bermegah di saat kita sengsara. Kenapa bisa? Karena ada Roh Tuhan, ya. Karena ada Roh Tuhan, karena Roh Tuhan yang menguatkan kita, saudara-saudara. Seringkali saya buat satu perumpamaan. Roh Kudus itu bagaikan obat bius, ya. Orang yang mau dioperasi, kalau sudah disuntik obat bius, nggak akan terasa lagi itu, saudara-saudara. Begitulah kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Sengsara, caci maki yang membuat mungkin kita sedih, kita bisa hadapi karena ada kekuatan Roh Kudus. Ya. Nanti saudara bisa baca berulang-ulang. Kenapa? Ya, karena dikatakan tadi dari ayat 3, coba kita lihat dari ayat 3, Roma pasal 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, ya. Kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Jadi kalau kita sengsara, itu akan menimbulkan ketekunan. Kita menjadi tekun. Ayo lagi ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, ada pengharapan. Coba ayat yang kelima. Ini ayat. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kekecewaan itulah masalah. Kalau ada Roh Tuhan dalam hidup kita, enggak masalah. Oh, itu mendatangkan kebaikan. Itu membuat saya dewasa. Itu membuat saya lebih mengenal Tuhan. Saudara-saudara, secara daging kita enggak kuat. Tetapi kalau ada Roh Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara, kita mampu. Kita bisa. Ya, orang-orang, kenapa Sadrah Mesah? Saudara-saudara, waktu dibuang ke api, dia sanggup. Karena apa? Kuat firman Tuhan, kuat pengharapannya. Ada kok Tuhan yang menolong aku, ada kok Tuhan yang menyertai aku. Ya, benarnya dia dibuang ke api itu. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, firman Tuhan kita baca, kita dengar, dan kita lihat bagaimana waktu Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia rambutnya pun tidak gosong. Saudara, itulah kekuatan yang diberikan Tuhan. Saudara-saudara, hal itu pun kita bisa alami. Kalau pengharapan kita memang sepenuhnya kepada Tuhan, ya, memang itulah rencana Tuhan, ya. Kita ditaruh ke bumi ini. Saudara-saudara sadar enggak, kita ini sangat berharga. Ya, kita ini sangat berharga, kita istimewa. Ada lagu sekolah minggu, aku istimewa. Ya, istimewa. Itu mesti kita ingat selalu. Saya istimewa. Saya istimewa karena ada Yesus. Ya. Karena ada Yesus.
Dan kalau saat ada godaan, saat ada dosa mau menggoda kita, ingat juga ada Yesus, jangan. Ingat, kalau kita selalu sadar itu, saudara-saudara, seringkali ya, waktu pamannya disuruh, kami sebagai hamba Tuhan dipanggil, kita berdoa untuk orang yang dirasuk setan, untuk orang yang sakit. Yang baru-baru ini juga ada orang datang ke sini, keadaannya begitu sedih ya, sedih sekali. Dengarnya pun kita sedih, apalagi dia mengalaminya. Tetapi waktu kami berdoa begitu, Tuhan, beri kami kekuatan. Bukan diri kami lagi, itu yang di dalam hati kami, Engkau yang ada Tuhan. Jadi kita menjadi kuat. Jadi kalau ada nanti orang di dekat rumah Anda dirasuk setan, nggak usah panggil kami saja. Ada kok Tuhan di dalam aku, dalam nama Yesus. Ya, jadi bisa. Tuhan itulah dia inginkan, itulah yang dia mau. Itu dia mau. Jadi kita ini bisa karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Nggak usah lagi takut. Gak usah lagi takut ya. Gak usah lagi ragu-ragu pertolongan Tuhan. Memang itulah waktu Tuhan berencana, waktu mulai dia datang ke dunia ini, dia alami semua penderitaan. Semuanya dia hadapi. Biar setiap orang yang percaya kepadanya bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan, kata Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan berkata, lebih dari Yesus bisa kita lakukan. Ya, itu pegang itu. Lebih. Saudara-saudaraku, hari ini mari sadari bahwa ada kuasa dalam hidup kita. Ya, ada kuasa. Ada kuasa istimewa. Dan semua masalah-masalah yang kita hadapi itu akan bertambah kesengsaraan, tahan uji, menimbulkan pengharapan. Sudah ada pengharapan kita. Jadi kita nggak goyah lagi, kalau ada pengharapan. Kalau ada pengharapan seperti itu ceritanya di Bilangan 13 waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Musa suruh Yosua dengan Kaleb dan 10 ada pengintai yang 10 dikirim ya. 12 ya. Iya, 12 dikirim 12. 10 dia bilang tanah Kanaan itu memang banyak kali. Anggurnya banyak. Dia lihat kok itu semua. Yosua pun dia lihat itu anggur. Yosua dan Kaleb pun dia lihat itu bahwa orang-orang enak itu besar tegap semuanya. Yang 10 pengintai ini pun dia lihat itu semuanya. Tapi berita yang dia bawa, yang 10 bawa berita, ngeri, kita bagaikan belalang. Mereka itu akan mengalahkan kita. Tapi Yosua dan Kaleb dia berkata, tidak. Mereka itu yang kita telan. Mereka itu yang kita kalahkan. Saudara-saudara, bangsa Israel banyak dipengaruhi oleh yang ke-10 itu. Tapi enggak berapa yang dipengaruhi oleh Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara, mari kita menjadi anak Tuhan yang seperti Kaleb dan Yosua. Muliakan Tuhan, katakan Tuhan besar. Memang musuh banyak, memang musuh itu banyak, kesulitan banyak. Tetapi ingat, Allah kita perkasa, Allah kita hebat. Saudara, di saat-saat kita menghadapi ujian, jangan kita dengarkan
cerita seperti 10 pengintai ini. Nggak kalah dengan kita, jangan. Tapi dengarlah berita yang dibawa Yosua dan Kaleb. Mereka itu memang besar, tapi lebih besar Tuhan kita. Kita anak-anak Tuhan, belajar kita percayai Tuhan. Ya. Apa tadi? Walaupun saudara-saudaraku, kita di dalam kesengsaraan, kita bisa kuat. Ini akan menimbulkan tahan uji. Saudara, berita-berita yang kita dengar dan keadaan memang semua bilang sulit. Tapi gak usah kita ikut-ikutan. Amin. Gak usah kita ikut-ikutan. Yosua dan Kaleb ini dan 10 pengintai ini, saudara-saudara, sama-samanya dia lihat. Sama-samanya dia lihat orang enak itu besar-besar, raksasa, tegap. Sama juga dia lihat anggurnya masa. Itulah buah anggur. Kita kan lihat buah anggur yang kita beli selalu di pajak. Berapalah paling satu rentengan itu. Tetapi kalau anggur yang di tanah Kanaan itu katanya 2 orang memikulnya. Bayangkan bagaimana besarnya, saudara-saudara. 2 orang. Kalau 1 orang gak terangkat. Ya, jadi saudara-saudara, ingat ada memang musuh, ada juga berkat. Maukah berkat? Maukah berkat? Ada musuh. Takutkah musuh? Amin, tidak. Tapi ingat, bagaimanapun kuatnya musuh, lebih kuat Tuhan kita itu pegang. Lebih kuat Tuhan kita. Jadi kita menjadi kuat, ya. Seringkali kan orang-orang memakai kan saya tadi kan sudah bilang ada kekuatan dari Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Itu kan seringkali saya bilang kan, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah membenarkan kita. Tuhan sudah angkat kita menjadi anaknya. Seringkali orang pakai melakukan dosalah kita yuk, Tuhan sudah ampuni kok. Ayo kita lakukan ini, Tuhan sudah ampuni kok. Yesus sudah mati untuk kita, aku sudah diampuni. Ayo kita lakukan dosa. Menurut saudara bagaimana? Sekarang saya mau tanya dulu saudara. Menurut saudara bagaimana? Kalau yuk kita buat dosa, sudah Tuhan ampuni 2000 tahun yang lewat kok. Buat kira-kira. Bagaimana kira-kira ya? Tuhan sudah mati untuk kita kok, untuk dosa-dosa kita. Mari kita lakukan dosa. Bagaimana? Tidak pas. Umpamanya satu contoh. Di rumah kan kami selalu bikin minyak pengalun. Nakku, kalau orang-orang yang semua kalau udah jatuh minyak ting. Kalau dia jatuh, kalau terantuk, dia selalu ambil minyak dia sapukan. Karena kami bilang itu minyak pengalun, membagai. Tapi coba saudara-saudara, coba ya. Seperti umpamanya Simon ya kan tipakna besi besar. Tipakna, lihat kok minyak pengalun rumah ni naiting. Tahu tipakna besi galang. Kira-kira gua na hai Simon.
mesui. Memang banci buat namina andai, tapi banci penggel. Penggel patah, biru, bercacat. Apa ge? Patah, biru, bercacat. Asal jalan mengkot-tengkot. Karena memang udah tahu dia besi, kenapa dia sepak? Ada kok minyak. Saudara-saudara, kalau kita melakukan dosa, kita sendiri yang menanggung akibatnya. Kita sendiri. Lit kok minyak niniting. Yesus sudah ampuni kok dosa kita. Ayo kita berbuat dosa. Bagaimana? Tanggung sendiri. Memang Tuhan bisa beri kekuatan. Kita harus alun-aluni, sabat, piga-pigawari, recining. Akibat dosa. Akibat petua-tua kental tipak besi. Jadi saudara-saudara, dosa, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kalau kita berkata ada Yesus di hidupku, ada penolongku, ada kekuatanku, tapi kita masih lagi senggol dosa, ada akibatnya. Ada akibatnya. Tuhan memang sudah ampuni kita. Tuhan sudah ampuni kita, saudara-saudara. Tapi ada akibatnya. Jangan coba-coba lagi. Jangan coba-coba lagi. Mari kita belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Kalau kita dikatakan sudah menjadi anak Tuhan, jangan coba lagi. Ada kok Yesus menjadi penolongku, pasti ada akibatnya. Tapi umpamanya nggak sadar, ya, nggak sadar dia tersenggolnya tak apa. Mana minyak anduting biar ku alunkan. Itu bisa membawa damai sukacita. Tapi kalau sengaja, begitu juga kita kepada Tuhan, ya. Begitu juga kita kepada Tuhan. Jangan kita berkata, darah Yesus mengampuni aku. Darah Yesus mengampuni aku. Tapi dosa yang kita sengajakan ada akibatnya. Bilang dulu sama-sama sebelah-sebelah kita. Dosa yang kita sengaja ada akibatnya. Ada akibatnya. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Kita sudah baca tadi firman Tuhan, janji-janji Tuhan, itu semua untuk hidup kita, saudara-saudara. Kita baca ayat yang terakhir, ya. Roma 8 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudaraku, kita ada orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat karena Tuhan, orang-orang yang hebat karena Roh Kudus. Dari ayat Roma pasal 8 ayat 10, 2, 3. Tetapi jika Kristus yang ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, memang tubuh kita ini lemah. Tubuh kita ini sering mau dikuasai oleh dosa. Tetapi saudara-saudara, kalau ada, kita ingat, sadar kita selalu, roh yang dari Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam aku, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu ada di dalam aku. Aku bisa. Ya, jadi ingat, aku bisa karena ada roh. Saudara bisa bayangkan, roh itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itulah kekuatannya. Roh yang itulah
ada juga dalam hidup kita, memberi kita kekuatan mengalahkan musuh, mengalahkan dosa. Ya, jadi saudara-saudara hebat. Kita hebat karena ada Tuhan di dalam kita. Ada orang mau mengganggu kita, Tuhan yang berperang melawan dia. Ya, Tuhan yang berperang. Ada kan banyak orang, ayo diguna-gunain, diapa-apain katanya. Suka mu bilang, Tuhan nanti yang menjadi lawannya, bukan kita lagi. Kadang-kadang kan kalau waktu kita dengar firman Tuhan, biarinlah apapun dibuatnya Tuhan kap imbangna. Kalau kita sadar itu, kita bisa kuat. Tapi lu terbane, Kak Rusul, yang membilang lah terbane, nggak bisa gitu. Itu siapa? Kemauan daging, ya kan? Tapi kalau udah Tuhan bilang, siapa yang mengganggumu? Aku berperang melawan dia. Ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang hebat. Tambah lama kita biarkan roh Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, tambah kita mengerti rencana Tuhan, tambah kita bisa dipakai Tuhan, tambah kita, oh ini rupanya rencana Tuhan, oh ini rupanya rencana Tuhan. Jadi Tuhan kita hebat, kita pun hebat. Amin. Tuhan memberkati, ya.